Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Nek Puput. Di edisi spesial Ramadan kali ini akan hadir lebih sering untuk nemenin ngabuburit kamu. Jadi pastikan kamu udah klik tombol subscribe-nya dulu. Udah, terima kasih. Nah teman-teman, gimana nih ngabuburit kalian di awal Ramadan ini? Kalau aku sih happy banget karena bisa nemenin kalian hampir setiap hari. Jadi semoga bisa kayak gini terus ya. Oh ya, ngomongin soal ngabuburit, sebenarnya siapa sih yang kasih nama dan awal mulanya kita semua menggunakan istilah ngabuburit itu dari mana sih? Kita bahas aja yuk. Alkisah pada suatu hari. Nah teman-teman, tanpa kita sadari istilah ngabuburit makin sering kita dengar. Istilah ini tuh lebih sering disebut di kalangan umum dibandingkan dengan istilah menunggu berbuka puasa, bener nggak? Ya mungkin bisa jadi nggak dipilih penggunaan katanya karena dianggap lebih panjang untuk diucapkan. Jadi tuh istilah ngabuburit makin ngetren aja setelah makin banyak disebut di acara TV dan juga radio. Bahkan pernah menjadi salah satu acara program yang cukup populer. Ada yang masih ingat program apa? Jadi ternyata ngabuburit atau mengabuburit adalah kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Siapa tahu ada yang masih belum tahu gitu, jadi jelasin aja kali ya. Nah jadi tuh gini, kegiatan ngabuburit tuh bisa berupa banyak hal. Contohnya seperti yang sekarang ini nih teman-teman. Pokoknya tuh yang penting nungguin beduk aja gitu. Waduh, beduk banget ya istilahnya. Aku sih udah jarang ya dengerin beduk. Kalau misalnya di tempat kalian gimana? Jadi tuh emang kegiatan ngabuburit tuh bisa macam-macam ya teman-teman. Kayak kita sekarang jalan-jalan, main-main, bercengkrama, mencari takjil gratis. Spesifik ya, gratis gitu kan. Terus juga mendatangi pasar kuliner atau menghabiskan waktu dengan teman. Jadi selain itu tuh kegiatan ngabuburit juga dapat berupa kegiatan keagamaan nih teman-teman, seperti mendengarkan ceramah ataupun mengaji. Jadi tuh kalau misalnya dalam bahasa Minang istilah ini tuh dikenal dengan malengah puaso. Bener nggak nih orang Minang? Nah yang berarti melakukan kegiatan untuk mengalihkan rasa haus dan lapar ketika berpuasa. Mungkin masih belum banyak nih yang tahu dari kita apa sih makna sebenarnya dari kata ngabuburit, terus kenapa mesti disebut ngabuburit. Jadi istilah ini tuh sebenarnya berasal dari bahasa Sunda yang menggambarkan waktu, yang artinya itu sore atau senja atau bisa juga menjelang azan maghrib atau menjelang matahari terbenam gitu deh, pokoknya yang mirip-mirip ya. Jadi tuh istilah ngabuburit juga umum diucapkan banyak orang ketika nunggu waktu berbuka puasa, tepatnya tuh setelah asar ya teman-teman. Dan menurut Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda LBSS, kata ngabuburit berarti ngalantung, ngadagoan burit. Nah ini kalau di bahasa Banjar beda lagi nih artinya. Yang artinya kurang lebih bersantai-santai sambil menunggu waktu sore. Dalam istilah modernnya tuh ngabuburit berarti menunggu saat berbuka puasa sambil mengerjakan sesuatu yang santai. Aduh, pokoknya kira-kira kayak gitulah. Nah jadi tuh istilah ngak sendiri merupakan kata kerja yang biasanya dipakai oleh orang Sunda nih teman-teman dalam melakukan segala aktivitas. Semisal mendengarkan. Nah itu tuh jika diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda adalah ngadenge. Nah jadi tuh ngaknya itu men, dengenya itu dengar. Bener gak sih? Maaf ya bukan orang Sunda, cuma namanya doang yang nenek. Maaf kalau ada salah-salah pengucapan gitu, nanti dikoreksi aja ya di kolom komentar. Jadi tuh selain terdapat kesamaan struktur morfologis dengan kata ngabuburit lainnya, selain mendengarkan diantaranya tuh betah itu bisa aja juga disebutnya itu ngabebetah atau ya sama aja sih artinya kayak si betah itu tadi, kata lainnya tuh nyaman gitu ya. Terus nyeri itu biasa ditambahin tuh jadi nyeri alias sakit gitu. Deket, nggak ada deket gitu, yang artinya tuh dekat. Ada lagi nggak nih yang lain yang kalian tahu? Bisa tulis di kolom komen ya. Nah itu tadi kan di Kamus Bahasa Sunda nih. Nah jadi di KBBI itu kata ngabuburit tuh diberi keterangan ed sebagai penanda bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Sunda. Kayak gitu ya, balik ke Sunda lagi ya pokoknya teman-teman. Jadi udah nggak usah galau gitu, nggak usah sok Sunda gitu ya, udah aja bilang nongkrongin nungguin azan maghrib gitu. Pokoknya balik-balik ke Sunda lagi lah. Nah jadi tuh di masa lalu di kalangan masyarakat Sunda istilah ngabuburit tuh identik banget tuh dengan anak-anak yang pergi ke surau untuk mengaji bersama dibimbing oleh guru mengaji selama bulan Ramadan. Nah jadi tuh ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian anak-anak supaya lupa akan rasa laparnya sekaligus melakukan sesuatu yang positif. Seiring zaman banyak tuh anak-anak yang kemudian ngabuburit dengan bermain kelereng, congklak, dan lain sebagainya.
Hingga kini, istilah itu dipakai secara lebih luas di Indonesia. Dari yang dulunya dengan mengaji bersama di surau ataupun masjid, kini banyak orang yang ngabuburit dengan berbagai kegiatan lainnya. Kita tuh sering melihat anak-anak muda duduk-duduk di tempat-tempat ramai, bermain musik di tepi jalan, hingga berjualan keperluan buka puasa. Namun banyak juga kok yang masih mengikuti pesantren kilat di lembaga-lembaga Islam yang diperuntukkan untuk mereka yang tertarik menambah wawasan keagamaan dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Pokoknya apapun itu ya teman-teman, yuklah kita laksanakan ngabuburit yang bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan tentunya. Sekaligus kalau bisa nih menambah makna ibadah di Ramadan kita. Selamat menunaikan ibadah puasa deh buat kalian semua yang menjalankannya ya. Semangat terus puasanya. Nah teman-teman, itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu hari ini. Gimana? Sejak kapan coba kalian mengenal istilah ngabuburit ini? Atau kalian punya sebutan yang lain di daerah kalian? Seperti biasa, tulis aja di kolom komentar ya. Kalian juga boleh kok ngasih rekomendasi kira-kira bagusnya serba-serbi Ramadan apa lagi yang aku bahas habis ini. Pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari Alkisah pada suatu hari. Klik juga tombol like-nya jika kalian suka video ini, bagikan juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Hah? Udah? Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Selamat ngabuburit.